selamat datang di podcast Ekota, tempat di mana kita berbicara tentang isu-isu lingkungan yang penting dan bagaimana kita semua dapat berperan dalam menjaga bumi kita. Saya Nora Arifin dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu yang sangat mendesak, yaitu terkait dengan pelestarian satwa liar di Indonesia. Nah, negara kita dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun sayangnya banyak spesies yang kini terancam punah karena berbagai ancaman, seperti perusakan habitat dan perdagangan satwa ilegal. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua perwakilan dari Garda Animalia, atau biasa dikenal dengan pembela satwa liar. Sebuah organisasi yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi satwa liar dan menjaga keseimbangan alam kita. Kita akan mendalami berbagai tantangan yang mereka hadapi serta upaya dan langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memperjuangkan kelestarian satwa liar di Indonesia. Nah, untuk itu kita akan berkenalan langsung dengan dua serikandi kita. Di sini sudah ada Kak Sanas dan Kak Noza ya. Halo Kak Sanas, halo Kak Noza. Boleh perkenalkan diri ke teman-teman di Sobat Lingkungan. Silakan Kak Sanas dulu boleh. Oke. Halo Sobat Lingkungan, halo juga Kak Nora. Terima kasih sudah mengundang kami ya Garda Animalia untuk ngobrol-ngobrol di sini. Semoga nanti kita obrolannya bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Perkenalkan, saya Shana, saya dari media advokasi di Garda Animalia. Dan ada rekan saya. Halo teman-teman dari Ekuatorial, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya Noza dan juga teman-teman dari Sobat Apa tadi? Sobat Lingkungan. Sobat Lingkungan gitu. Oke. Nah, kita sudah berkenalan dengan dua narasumber kita hari ini. Nah Kak, sebelum diskusi kita mulai, boleh Kak ceritakan sedikit terkait dengan apa sih itu Garda Animalia? Kamu udah pakai seragamnya ini ya, seragam kebesaran ya Kak? Ngepas sih kebetulan, nggak kebesaran sih, pas ya. Oke. Garda Animalia adalah biasanya kita menyebutnya mungkin media perkumpulan ya, karena kita adalah sebuah dibilang organisasi iya, media juga iya, yang dibangun oleh kontributor. Sebenarnya mungkin kurang lebihnya secara umumnya begitu ya. Kita tuh sudah dimulai dibentuk juga dari tahun 2017, dan ini adalah sebuah pembentukan yang sebenarnya bareng-bareng sama teman-teman yang concern dalam isu-isu konservasi dan juga para jurnalis. Dan makanya dari itu sekarang kan kita juga melebar ya ke media juga, ke media-media sosial, kemudian kita juga punya basis di pemberitaan gitu. Dengan concern konservasi, khususnya satwa liar, dan tujuan yang sama, seperti itu sih Garda Animalia kurang lebihnya. Oke. Nah Kak, apa sih program atau inisiatif utama yang dilakukan oleh Garda Animalia ini Kak? Oke. Program-program Garda ada beberapa ya. Kita salah satunya ada di bagian pemberitaan. Di media cyber kita punya satu website namanya gardaanimalia.com. Mungkin sekarang lagi sedikit gangguan tapi masih bisa dibuka. Jadi teman-teman masih bisa update berita-berita. Kita setiap harinya selalu update informasi tentang satwa liar dan juga habitatnya di website kami. Dan ini yang menarik adalah yang buat itu teman-teman dari kontributor di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke, di barat, timur, utara sampai selatan. Terus memang ada pengurus dan juga ada kontributor, ada kolaborator ya. Tapi memang untuk berita-berita kami mendapatkan banyak dari kontributor. Terus kemudian kita juga punya fokus di media sosial, di kampanye. Mungkin di sini ada saya sendiri yang mewakili dari bagian kampanye. Kita melakukan kampanye di beberapa platform. Ada Instagram, YouTube, Facebook, kemudian TikTok juga. Sekarang kita lagi mulai merambah nih sedikit-sedikit. Dan juga Twitter atau X. Kita punya media sosial itu. Terus kemudian kita juga punya peningkatan kapasitas dan juga pelatihan. Ini yang pernah kita lakukan bareng sama jurnalis-jurnalis fellowship sebelumnya di Bella Satwa Project. Kemudian kemarin tuh tahun lalu kita buat peningkatan kapasitas untuk
teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi jurnalis. Bareng sama Universitas Padjadjaran kita kerjasama bareng. Nah, yang terakhir kita juga punya satu program hukum, bantuan hukum dan juga advokasi. Mungkin Kak Noza bisa lebih menjelaskan ya, karena ini bagiannya Kak Noza. Betul, siap. Tadi kan Garda Animalia ini sudah mempunyai kontributor di seluruh Indonesia. Artinya itu memang pemberitaan terkait itu mengemas terkait satwa aja atau ada beberapa isu lingkungan lain yang dibahas juga di sana, Kak? Sebenarnya kalau dibilang satwa doang juga enggak sih, karena pada dasarnya ketika kita ngomongin satwa kita ngomongin lingkungan juga kan. Ketika kita ngomongin satwa kita ngomong habitatnya juga, dan kayaknya hampir lebih dari 50% masalah yang ada di satwa itu semuanya berkaitan dengan lingkungan dan juga habitatnya satwa sih. Nah, berbicara terkait satwa apa aja sih yang saat ini lagi diadvokasi atau dilindungi banget oleh yang disuarakan oleh Garda Animalia ini, Kak? Sebenarnya kalau dibilang satwa yang difokuskan sama Garda itu mungkin secara khusus untuk pemberitaan ya, mostly atau kampanye kita nggak punya secara khusus, karena kan semuanya kita beritain kan, satwa liar apapun kita beritain. Tapi memang ada isu-isu tertentu yang kita kawal sampai dengan saat ini. Mungkin contohnya ada Gajah Rahman. Kemarin kita bikin podcast sama Kak Chico Jericho soal Gajah Rahman ini juga, yang sampai sekarang tuh masih menggantung kasusnya. Katanya udah tahu pelakunya siapa, katanya ada yang belum tahu, masih nggak tahu gitu kasusnya. Jadi kita sampai sekarang masih kawal. Udah sekitar 2 hampir 3 tahun kasus ini tuh berjalan gitu kan. Terus kemudian orang utan, mungkin teman-teman sempat lihat juga di Instagram Garda Animalia, kemarin kami ngunggah satu video orang utan yang tersetrum listrik, orang utan yang ada di daerah pertambangan. Itu kan sebuah kondisi yang miris ya, itu di Kalimantan. Nah itu juga jadi salah satu fokus kami. Kami tahun lalu mengeluarkan data soal orang utan, anak-anak orang utan yang ditemukan di luar hutan, entah itu pada akhirnya dipelihara oleh warga sekitar ataupun anak-anak orang utan yang akhirnya diselamatkan oleh pihak balai atau pihak berwenang, seperti itu. Dan itu juga jumlahnya cukup banyak untuk beberapa tahun itu, ada hampir puluhan kalau nggak salah. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di sosmednya Garda, ada data soal penemuan bayi orang utan di Kalimantan Barat. Nah sekarang fokus kami juga ngumpulin di beberapa Kalimantan lainnya, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Sebenarnya ada beberapa satwa lain juga sih yang sekarang lagi kondisinya kita memberikan tanda tanya besar kepada pemerintah. Salah satunya adalah badak Jawa juga. Kalau teman-teman ngikutin kasusnya di Taman Nasional Ujung Kulon, itu badak Jawa yang sampai sekarang masih ada DPO-nya. Terus kemudian yang sangat besar ini ada terenggiling juga ya, Kanoza ya. Benar. Ini yang Kanoza ikutin juga kemarin. Selain monyet ekor panjang yang eksploitasinya juga besar-besar, juga banyak sekarang banyak yang pelihara monyet ekor panjang, termasuk kemana ada artis juga tuh yang pelihara monyet ekor panjang. Itu terenggiling juga salah satu kasus yang cukup besar yang sampai sekarang Garda tuh masih ikutin. 1 tahun terakhir ya Kanoza ya kalau nggak salah. Iya benar. Untuk sekarang chapter kita di Garda sebenarnya lebih fokus untuk mengadvokasi terenggiling. Sebenarnya tidak ada, kalau kita bertanya, kita sama-sama mempertanyakan kenapa sih harus milihnya terenggiling gitu ya, atau kenapa tidak gajah atau tidak orangutan. Kebetulan urgensinya memang isu terkait perdagangan sisik terenggiling ini memang sangat tinggi ya Mbak Nanas ya. Betul. Nah kita melihatnya mulai dari Sabang sampai Merauke ya ibaratnya, tapi memang di Sumatera cukup tinggi. Baru-baru ini kita juga dapat berita tuh 1,2 ton. Betul. Nah sebelumnya juga di Medan, di Pengadilan Tanjung Balai Asahan kita juga bukan intervensi, kita juga ikut terlibat untuk melakukan advokasi ya Mbak Nanas, untuk kita sampaikan beberapa dokumen advokasi bersama rekan-rekan media yang juga ada di sana, begitu. Oke. Aku bisa melihat sih bagaimana teman-teman Garda Animalia itu memperjuangkan, mengadvokasi terkait dengan satwa liar ini, satwa liar ataupun satwa yang dilindungi di Indonesia ini. Oke. Nah, untuk itu semua tantangan spesifik dalam pelestarian satwa ini apa saja sih Kak yang dihadapi oleh Garda Animalia? Kalau saya mungkin akan menjawab dari aspek penegakan hukum ya. Kita
ngeliat bahwa memang ketika berbicara soal lingkungan dan satwa liar itu sepaket, nggak bisa cuman ngomongin satwa atau ngomongin lingkungan saja gitu. Jadi harapan kita memang bertumpuk, banyak harapan kita. Nah, tantangan itu sendiri di dalam melindungi habitatnya, kemudian populasinya, bagaimana keberlangsungannya, belum bicara keadilan terhadap mereka, bahwa hak-hak mereka tuh apa aja sih gitu. Kalau berbicara, oh mereka harus punya rumah yang layak, hutan yang layak, kemudian sumber pakan yang layak untuk mereka. Nah, tentu yang pertama tantangan kita adalah sebelumnya itu yang paling besar terkait substansi aturan perundang-undangan itu sendiri gitu. Sudahkah aturan itu mengakomodir terkait hak-hak satwa, kemudian apa yang tercantum ya dalam peraturan itu, sudahkah mencakup semua aspek terhadap perlindungan, kemudian pemanfaatan serta pengelolaan, baik itu pemanfaatan lingkungannya, habitatnya, ruang hidup mereka, ataupun bahkan mereka sendiri begitu. Nah, yang kedua itu dari aspek implementasi dari peraturan itu sendiri. Nah, tentu di sana ada struktur, kemudian ada kultur dari masyarakat. Setelah kita berbicara dari substansinya tadi ya, tentu peran aparat ya penegak hukum itu sangat sentral sekali untuk menegakkan hukum, apa yang mereka tulis ya, apa yang mereka sepakati untuk kemudian diimplementasikan. Jadi hari ini kita juga ngelihat bahwa, saya kembali lagi tadi contoh yang di Medan ya, terenggiling di Medan itu pemberitaan menyatakan bahwa oknum dari aparat penegak hukum itu sendiri terlibat di dalam kasus perdagangan sisik terenggiling. Nah, itu juga sesuatu yang membuat kita tidak boleh kehilangan harapan ya, Mbak ya. Tentu ini salah satu PR kita dari aspek penegak hukumnya. Kemudian dari kultur hukum. Jadi, sudahkah selama ini masyarakat kita, termasuk saya, termasuk Mbak Nanas, walaupun kita di Garda Animalia ya, kita adalah masyarakat pada umumnya, sudahkah kita paham terkait aturan-aturan yang ada? Tugas kitakah untuk mencari tahu, atau tugas pemerintah sajakah yang akan berkewajiban untuk mensosialisasikan itu? Saya pikir ini sangat penting gitu. Kita sebagai masyarakat juga apa yang kita lakukan itu harus punya basis. Jadi hukum itu menjadi satu pedoman gitu buat kita, bahwa mana yang boleh, mana yang tidak boleh begitu. Jadi 3 aspek itu tadi. Yang pertama memang dari substansinya sendiri, peraturan perundang-undangannya, kemudian dari strukturnya, kemudian dari kultur hukumnya. Jadi ketika itu memang sudah terintegrasi dengan baik, saya pikir itu sudah cukup memadai untuk sampai di penegakan hukum yang baik. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, ada aspek lain misalnya seperti perkembangan teknologi ya. Hari ini ternyata ketika kita melihat perkembangan teknologi itu memang memberi ruang kepada mereka untuk mempermudah untuk melakukan transaksi perdagangan. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Jadi banyak sekali kegiatan ekspor, impor, satwa, ya mungkin kita bisa sebut salah satunya adalah sisik terenggiling. Ada kebutuhan, permintaan yang secara global, ya dengan alasan untuk medicine, alasannya untuk pengobatan, ada kebutuhan untuk dijadikan sebagai bahan baku yang lain gitu. Mungkin Mbak Nana silahkan ditambahkan. Pasti akan lebih banyak. Oke, mungkin sedikit menambahkan soal yang tadi Kak Nuza sampaikan terkait adanya permintaan dari luar negeri. Ini yang terjadi di pemberitaan beberapa waktu ini. Illegal wildlife trade sebagai sebuah kejahatan yang salah satu beberapa peringkat 4 ya Kak ya, terbesar di dunia wildlife crime. Kalau nggak salah itu terakhir peringkat 4. Itu seolah sekarang tuh makin terbukti kalau itu sebuah kejahatan yang besar. Mungkin tadi kan saya sempat menyampaikan ada perkembangan teknologi. Mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan ini, ada salah satu metode namanya RECBR. RECBR itu rekening bersama. Ini yang biasanya digunakan sama para pelaku penyelundupan, kejahatan, perdagangan satwa liar, termasuk dilindungi ya.
bahkan ke luar negeri. Jadi kan kalau kita pakai Rekber itu kan nggak akan ketahuan ya siapa yang ngirim, karena kan ada pihak ketiga yang akan ngirim, baik melalui dari penjual, Rekber, pembeli, biasanya kayak gitu. Dan ini yang jadi kesulitan. Teman-teman kita juga melakukan beberapa fellowship, juga melakukan jurnalisme investigasi untuk melacak itu, karena Rekber ini sistemnya juga cukup rahasia, menjaga rahasia pelanggannya ya, jadi susah untuk kedetek seperti itu. Dan perdagangan luar negeri ini nggak cuma itu doang tantangannya, termasuk jalan-jalan tikus yang dibuat di sudut-sudut Indonesia. Kalau teman-teman kemarin sempat lihat di beritanya Garda itu penyelundupan paruh bengkok bahkan sampai ke Filipina, ke Thailand, India, bahkan akhirnya ini lagi banyak banget nih India, dari satwa-satwa timur bisa nyampe ke India. Itu gimana caranya gitu kan? Saya kita mikir secara logika gitu kan, sejauh apa itu lolos. Berarti kan kalau misalnya dari satwa timur nyampe ke India itu berarti udah berapa gerbang yang dia lewatin sampai akhirnya bisa sampai ke sana. Sampai akhirnya baru ketahuan, kayak kemarin tuh yang di Filipina, baru di Filipina ketahuan. Orang Indo lagi, bahkan kalau yang di Filipina ada keluarganya sampai ngubungin kita tuh kayak, tahu nggak tentang salah satu terduga pelaku ini, keluarganya saya nggak bisa hubungin gitu. Itu tuh kadang yang bikin kayak, ya ada kejahatan tapi ternyata ada cerita, tapi tetap kita tidak bisa membenarkan pelaku kejahatannya itu gitu kan. Terus kemudian kalau dari sisi kampanye mungkin tantangannya bagaimana reach out audience ya. Mungkin ini yang dipahami sama teman-teman Aquatorial juga. Karena setiap kali kampanye yang kita lakukan itu kita kan selalu berharap itu kena ke siapapun yang kita targetkan gitu kan. Bagaimana orang-orang yang nggak nge-follow Garda, orang-orang yang nggak tahu kalau Garda itu ada, itu bisa tahu kalau informasi itu ada. Bagaimana ini bisa jadi efek domino. Misal kayak kita baca Garda, kita kasih tahu ke teman kita, sampai akhirnya ke orang-orang mungkin yang terdampak konflik, ke orang-orang yang ternyata ngejual, ke orang-orang yang ternyata berburu, terus bisa tahu, bisa sadar. Itu kan juga sebuah tantangan yang nggak bisa secara langsung kita lakukan gitu kan. Terus ada lagi yang mungkin sempat tadi saya sampaikan, influencer yang followersnya lebih banyak dari kita, tapi pengaruhnya juga lebih gede dari kita. Cuma yang mereka ajarkan adalah bagaimana untuk memelihara satwa secara ilegal, secara tidak mementingkan welfare-nya ya, nggak sesuai sama hak asasi satwanya juga. Terus kalau teman-teman sempat lihat juga kemarin kami sempat bikin satu kampanye soal zoonosis, ancaman zoonosis, konsumsi satwa liar. Ada satu sekarang kita bisa sebut influencer ketika followersnya udah 1 juta ya, kalau nggak salah 1 juta atau belum 1 juta, tapi udah centang biru. Oke. Dan itu yang nonton banyak banget, ribuan gitu loh. Dia menormalisasi kalau konsumsi satwa liar kayak kecoa, cicak, bahkan labi-labi, monyet yang sekarang kita lagi usahakan kampanyenya juga dia konsumsi sebagai rendang. Dan ketika kita buat itu, dia masih kayak, ya nggak apa-apa lah, terserah aku, kan ini namanya juga sebuah tradisi dan sebagainya gitu-gitu ya. Itu sih jadi tantangan besar untuk kita. Oke. Dari tantangan-tantangan yang dijelaskan teman-teman Garda tadi, penting banget memang terkait dengan undang-undang yang jelas, struktur yang memang jelas, serta kultural di kitanya bagaimana dalam meskipun undang-undang sudah menjelaskan secara spesifik nanti, tapi kalau kulturnya kita yang masih egois untuk mau memelihara satwa yang dilindungi dan segala macamnya ini, yaitu egoisnya kita yang harus ditekan lagi. Tidak semua satwa itu bisa kita pelihara juga. Nah, Kak, di sini juga berbicara terkait dengan orang utan juga ya. Ini sangat identik dengan deforestasi. Nah, terkait dengan deforestasi ini, bagaimana Garda sendiri menanggapinya, Kak, untuk deforestasi yang pasti berakibat ke satwa yang ada di sana? Soal deforestasi ya, deforestasi ini sebenarnya jadi ancaman besar banget. Nggak sebenarnya ya, faktanya sih sangat besar untuk satwa. Karena kan ketika kita ngomongin satwa, kita ngomongin habitatnya. Ketika kita ngomongin satwa yang ada di hutan, ya kita ngomongin hutannya. Kalau hutannya udah nggak ada, mereka mau tinggal di mana? Mungkin itu sih kalau misalnya gambaran secara umumnya.
Garda melihat ini sebagai suatu yang harus diupayakan. Kita juga melalui film-film dokumenter kami menguak beberapa kasus-kasus yang kaitannya sama deforestasi, alih fungsi lahan termasuk juga salah satu sebagai latar belakang konflik satwa manusia ya, biasanya gara-gara alih fungsi lahan. Terus kemudian kami sempat itu di Muara Gembong, Bekasi. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau misalnya di Bekasi, sebuah kabupaten Bekasi yang kita tahu seberapa majunya dia, di ujungnya ujung utaranya itu ada satu satwa dilindungi yang hidup di sana, dan dia tuh sudah semacam bukan terisolasi ya, lebih ke dia udah mepet banget sama pantai. Ada namanya Muara Gembong. Di situ tuh ada satu pantai namanya pantai kurangnya, tapi dekat desa Pantai Bahagia nama desanya, dekat situ. Muara Beting kalau nggak salah. Itu hidup sebuah lutung Jawa yang cuma tinggal dua kelompok, terus kemudian mereka semakin terpinggirkan karena ada abrasi, dan salah satu faktor abrasinya adalah mangrove di sana yang dibabati untuk dijadikan tambak. Itu salah satunya. Terus kemudian di Tesonilo juga kami ada soal gajah. Itu mungkin ini jadi fakta umum sih ya, bagaimana Taman Nasional Tesonilo sebagian besar, nggak tahu mungkin sebagian besar atau ininya ya, cuma banyak sawit-sawit hidup di dalam kawasan Taman Nasional. Ini juga jadi salah satu liputan yang sedang kami buat juga soal Taman Nasional Tesonilo. Terus kemudian peti pertambangan emas tanpa izin di Kalimantan Barat, itu salah satu yang terdampak adalah orangutan. Bagaimana habitat orangutan itu ditebangin untuk dijadikan kawasan tambang emas. Itu jadi sebuah story-story yang Garda Animalia soroti dengan harapan orang-orang yang di situ tahu gambaran sebenarnya ada masalah loh di sini loh. Terus kita kasih tahu mereka dengan sajian yang kita tampilkan gitu ya. Ini nih sebenarnya masalahnya kayak gini, dampaknya kayak gini, bahayanya gini gitu. Itu sih, mungkin Kanoza bisa sedikit menambahkan. Jadi tadi sudah disampaikan Nanas di beberapa kasus ya, di beberapa kejadian seperti di Tesonilo tadi, di Taman Nasional, kemudian ada di Muara Gembong. Itu lokasinya memang beda-beda. Jadi mulai Sumatera, ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, di Jawa. Nah, ini kan satu fakta yang memang miris sekali ketika masyarakat hari ini yang berada di sekitar ya itu terdampak dengan konflik ya. Khususnya kita mungkin ngerasa bahwa ya udah kan satwanya yang salah. Sebenarnya kita mungkin yang tidak introspeksi diri, kitakah yang masuk ke habitat itu terlepas dari ada perubahan secara alami ya pada habitat mereka. Tapi kita fokus pada intervensinya gitu. Sebenarnya kita yang intervensi gitu ya, akhirnya batas ruang hidup antara kita dengan mereka tuh jadi sangat tipis. Nah, jadi mereka akhirnya masuk ke pemukiman. Nah, ini kadang-kadang perlu juga diedukasi ya, Nanas, seperti yang teman-teman media lakukan, dan melalui liputan jurnalisme investigasi itu, jurnalistik ya. Itu kita juga menyisipkan pesan-pesan bahwa ini perlu diadvokasi. Peran masyarakat di setempat itu memang banyak gitu untuk mereka menyuarakan apa yang terjadi dengan mereka, dengan hutan mereka, dengan tubuh mereka sendiri, pribadi mereka. Apakah mereka terserang dengan satwanya atau mereka mengalami dampak-dampak lain selain daripada tadi ada konflik antara manusia dengan satwa, tapi impak lain yang ditimbulkan dari eksplorasi hutan ataupun habitat satwa secara berlebihan itu bisa banjir. Ada kondisi-kondisi lain yang sebenarnya juga terjadi gitu. Nah, kadang-kadang kita mungkin sedikit lupa atau kita memang sengaja lupa. Teman-teman bisa menyimpulkan gitu ya. Mungkin teman-teman online juga punya banyak pendapat lain yang pastinya tidak hanya terbatas pada skop yang kami sampaikan saja gitu. Jadi itu yang kami harapkan bisa kami lakukan pelan-pelan. Iya, benar.
di media sosial pun kita juga melihat bahwa banyak sekali seperti orang hutan yang kehilangan tempat tinggalnya, sementara di situ terjadi tambang kegiatan pertambangan di situ, sama juga gajah. Sama-sama kita tahu bahwa gajah itu pengingat yang baik ya, dia akan melalui jalan yang sama setiap harinya. Tapi di saat yang bersamaan di situ sudah dihuni oleh masyarakat sendiri, dan terjadi konflik juga antara manusia dan gajah, yang mana sebenarnya itu adalah tempat tinggalnya gajah, dan pada akhirnya manusia yang mengisi rumah mereka sendiri. Oke. Nah, terakhir, karena waktu kita sangat terbatas untuk ngobrol ini, tapi sebenarnya banyak banget yang masih harus kita bahas. Nah, Kak, apa harapan dari Garda Animalia untuk pembelaan pada satwa yang ada di Indonesia ini? Siapa? Boleh dari dua-duanya juga. Oke. Harapan optimis atau pesimis? Boleh. Oke. Sebenarnya kalau harapan mungkin untuk Garda Animalia sendiri, kami berharap kami bisa menjangkau lebih banyak orang untuk bisa satu tujuan, satu pikiran sama kami, satu misi sama kami dalam kampanye Satwa-Satwa Liar. Kami berharap banyak peran masyarakat yang dilibatkan dalam ini. Kami berharap sebenarnya tuh akhir-akhir ini sih, selama ini Garda tuh selalu menerima laporan-laporan ketika ada satwa dilindungi yang di rumah orang, ataupun ketika ada satwa dilindungi yang tiba-tiba ada di tengah kota. Kami juga sering mendapat laporan itu. Kami harap masyarakat tetap berpartisipasi dalam itu, karena itu sangat membantu kerja-kerja kami. Kami mungkin nggak bisa langsung turun ke lapangan ya, tapi kami bisa bantu untuk reach out ke balai terdekat. Kami bisa bantu reach out untuk ke pihak-pihak yang berwenang di sekitar itu gitu ya. Kami berharap masyarakat bareng-bareng sama kami berperan untuk peduli dalam isu-isu lingkungan dan juga satwa, karena kita melindungi satwa itu bukan cuma untuk anak cucu kita, tapi untuk diri kita sendiri juga, untuk kehidupan kita. Gak adanya satwa di dunia ini itu juga sangat berpengaruh. Banyak satwa yang jadi petani hutan, orangutan, rangkong. Mereka adalah petani-petani hutan yang kalau nggak ada mereka, apakah kita mau satu-satu nanam biji di dalam hutan? Kan nggak mungkin gitu kan. Itu harapan saya. Dan Garda itu setiap harinya selalu buat berita-berita tentang satwa dan juga habitatnya. Kami harap setelah ini akan banyak berita-berita baik yang kami terima. Bukan hanya berita konflik, berita perburuan, berita eksploitasi satwa, berita pembunuhan, berita perdagangan yang sampai ke luar negeri, ataupun berita-berita kejahatan satwa lainnya. Seperti itu sih harapannya yang ada di saya. Oke, ada tambahan Kak? Iya, kalau dari kami ya, Garda secara keseluruhan tentunya mewakili juga teman-teman yang selama ini sudah berjuang begitu lama, sejak 2017 ya Mbak Nanas, Betul. untuk berkontribusi pada pembelaan satwa liar ini. Pertama dengan hadirnya undang-undang perubahan ya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya, ini mampu diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Kemudian juga struktur tentunya penegak hukum kita benar-benar bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya, yang selama ini sudah mengungkap banyak sekali kasus ya. Kita melihat juga press release dari Gakum, itu sangat luar biasa. Nah, tapi kita selalu punya harapan ke depannya semakin banyak. Nah, itu yang berikutnya, kita juga berharap bahwa masyarakat punya peran juga yang sangat penting, bisa ikut patuh terhadap aturan yang ada, kemudian bisa ikut membuat pelaporan kalau ternyata di lingkungannya atau di sekitarnya mengetahui ada yang melakukan hal-hal yang di dalam undang-undang itu diatur
larangannya yang cukup tegas gitu ya, seperti perdagangan, kemudian ada perburuan. Nah, mungkin sekarang masuk lagi ada isu-isu konsumsi terhadap satwa liar, itu kan jadi isu nasional hari ini begitu ya. Nah, bukan hanya di situ, masyarakat juga bisa ikut terlibat untuk mengawal proses jalannya persidangan apabila memang itu sudah perkara itu sudah diperiksa oleh majelis hakim begitu. Banyak yang masyarakat bisa lakukan untuk nge-watch semua proses penegakan keadilan di Republik ini, yang tentunya bukan hanya untuk satwa liar tapi untuk kita semua. Oke, aku boleh sedikit menambahkan nggak? Sorry. Ya, nggak Oke, apa-apa. sedikit menambahkan. Sebenarnya mungkin tadi kita banyak melibatkan masyarakat. Salah satu peran yang paling penting di sini adalah pemerintah dan juga penegak hukum, pihak-pihak yang berwenang. Karena mereka yang punya kebijakan kan, mereka yang bisa ngambil keputusan. Salah satu yang bisa ngambil keputusan, kami berharap isu satwa ini juga jadi salah satu yang diperhitungkan cukup besar ya di negara ini. Gitu. Dan untuk masyarakat yang mau terlibat dan mungkin nggak tahu harus gimana, mungkin kalian bisa jadi kontributor Garda Animalia. Iya, Bisa jadi kontributor Garda Animalia, teman-teman yang lihat mungkin perdagangan di Facebook ataupun di mana juga mungkin bisa bantu report dimanapun kalian melihat video-video yang memiliki unsur kejahatan terhadap satwa, eksploitasi satwa, pemeliharaan satwa yang nggak sesuai welfare, terus kemudian perdagangan ini yang banyak dijumpai bahkan sampai ke TikTok juga sekarang. Tolong bantu laporkan sampai mereka udah nggak bisa lagi untuk menginfluence orang-orang seperti itu sih. Oke, menarik. Sama ini, jangan ganggu kenyamanan kehidupan mereka di rumahnya sendiri. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dari Ekota. Semoga percakapan dengan perwakilan dari Garda Animalia tadi bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya pelestarian satwa liar di Indonesia dan bagaimana kita semua terlibat dalam upaya tersebut. Nah, ingat setiap langkah kecil yang kita ambil adalah untuk menjaga satwa liar dan habitatnya, mulai dari meningkatkan kesadaran hingga berkontribusi secara langsung seperti menjadi kontributor dari teman-teman Garda tadi. Saya memberikan di situ kita bisa memberikan dampak besar bagi masa depan bumi dan generasi mendatang, terutama bagi satwa yang dilindungi ataupun satwa liar yang ada di Indonesia. Jadi mari kita semua untuk berperan aktif dalam melindungi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti dan mendengarkan episode-episode selanjutnya di Ekota, dan jangan lupa dapatkan informasi terkait dengan satwa di websitenya Garda Animalia dan media sosial mereka juga, tentunya di media sosial SYJ juga tentunya. Oke, untuk itu episode Ekota kali ini kita akhiri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.